Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pemimpin yang menyuarakan kebenaran. Sekali lagi, pemimpin yang menyuarakan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sangat ingin menjadi pemimpin, namun tidak sedikit yang mengabaikan atau mungkin tidak memahami bahwa integritas seorang pemimpin sangat menentukan kehidupan para pengikutnya. Mengapa? Karena mereka hanya ingin memperoleh pujian, penghormatan, kedudukan, jabatan, dan juga uang. Mereka tidak malu dengan perilaku yang mereka perbuat, justru mereka bangga seakan tidak bersalah dengan itu semua. Tetapi Allah menginginkan kita hidup tetap di dalam jalan yang benar, meskipun kita dikelilingi oleh orang-orang yang jahat, dan kita harus berani tampil menyuarakan kebenaran meskipun taruhannya adalah nyawa. Kita sendiri dibenci, dijauhi, difitnah, diolok. Tetapi kita harus melewati itu demi menyelamatkan orang-orang yang masih waras dan masih pikirannya sehat dalam iman kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Nabi Yeremia yang sedang berjuang sendiri di tengah-tengah bangsa yang hidupnya bobrok, yakni di tengah-tengah umat Allah. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang menentang Allah, bahkan yang melakukan kejahatan itu adalah petinggi-petinggi agama. Di sini Yeremia berdiri teguh sendirian dalam kebenaran, dan pastinya ia tidak disukai dan disenangi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Tetapi ia harus melawan mereka, dan ini tidaklah mudah baginya. Tidak mudah menegur kesalahan orang lain, apalagi kalau orang itu adalah rekan kerja sendiri dan bahkan seorang rohaniwan. Tetapi karena tugas dan tanggung jawabnya, Yeremia harus menyampaikan murka Allah dan penghukumannya yang akan dijatuhkan kepada para pemimpin-pemimpin agama yang adalah rekan kerjanya sendiri. Yeremia menyatakan bahwa hatinya hancur dan segala tulangnya goyah melihat dan menyaksikan ketidakbenaran itu, dan ketidakbenaran itu sudah tidak lagi ditolerir. Harus ada satu tindakan tegas untuk membasmi kejahatan tersebut. Maka di pasal ini Yeremia menegaskan bahwa Allah akan menghakimi para hamba yang jahat yang mengacau balaukan kehidupan umat dengan pernyataan dan nubuat-nubuat palsu, yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menghukum perbuatan jahat dan mengakibatkan kehidupan umat Allah menjadi liar dan semakin rusak. Karena pernyataan-pernyataan mereka tersebut, umat Allah beranggapan bahwa apapun dosa yang kita lakukan, tidak akan ada hukuman yang diberikan kepada kita. Dan melihat hal itu, Allah tidak membiarkan para pembuat-pembuat jahat tersebut tetap ada. Mereka akan dilenyapkan karena mereka adalah perusak-perusak. Selain daripada itu, Bapak Ibu, Yeremia juga memperingatkan umat Allah
untuk tidak menerima semua nubuatan-nubuatan. Mereka harus lebih jeli dan teliti membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Yeremia memaparkan kepada mereka apa dan bagaimana nabi-nabi palsu itu bekerja. Yang pertama, nabi palsu itu hidup dalam perzinahan dan penuh dengan kebohongan. Kehidupan pribadi mereka tidak mencerminkan kemurnian moralitas yang tinggi seperti yang dituntut dari seorang pemberita firman Allah. Yang kedua, nabi palsu itu mendukung orang lain berbuat maksiat. Mereka tidak pernah menekankan kekudusan dan kemurnian hidup di dalam pelayanan mereka. Mereka tidak pernah mendesak umatnya untuk memberikan komitmen penuh, melakukan kehendak dan tuntutan Allah di dalam hidup mereka. Yang ketiga, bahwa nabi-nabi palsu memberitakan pengharapan palsu, karena sesungguhnya mereka tidak pernah menerima firman Tuhan. Memang khotbah-khotbah mereka berisikan berita-berita populer yang menyenangkan telinga dan hati kebanyakan orang. Janji kedamaian, kesehatan, dan kelimpahan hidup yang mereka tawarkan bukan berasal dari Allah, namun itu adalah hasil rekayasa pikiran dan hati mereka yang jahat. Mereka tidak akan dapat menyuarakan suara Tuhan sebab hati dan kehidupan mereka jauh dari Tuhan, sehingga mereka tidak tahu rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan umatnya. Mereka yang mendengarkan nabi-nabi itu pun akan semakin jauh tersesat di jalannya Tuhan. Karena itu Allah sangat murka terhadap pemimpin-pemimpin yang menyesatkan rakyatnya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari renungan kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita petik sebagai sebuah pembelajaran bagi kita yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan terjebak dalam keinginan menjadi seorang pemimpin yang dihargai dan dihormati namun mengabaikan integritas. Siapapun kita perlu menyadari bahwa kehadiran kita berpengaruh pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, kita harus berkomitmen untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun kita hanya sendirian, kita ditinggalkan, tidak didengarkan seperti Nabi Yeremia. Tetapi lebih baik kita ditinggalkan oleh semua orang demi kebenaran daripada kita dicintai di dalam ketidakbenaran. Kita harus yakin bahwa kita tidak akan pernah sepi jika kita hidup dalam kebenaran, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Memang berat melakukan ini, apalagi kalau yang berbuat jahat itu adalah teman, sahabat, keluarga. Tetapi demi kebenaran, kita harus berani menyuarakan suara kenabian. Yang kedua adalah penghukuman Tuhan pasti akan terjadi kepada pelaku kejahatan. Memang sekarang ini banyak pelayan Tuhan yang menipu dengan khotbah-khotbah yang meninabobokan umat. Khotbah-khotbah yang isinya hanya janji berkat, sementara dosa tidak ditegur dan kebenaran serta keadilan tidak disinggung-singgung. Ini adalah khotbah yang penuh dengan kepalsuan. Lebih celaka lagi, banyak para pemimpin yang justru memanipulasi umat untuk memperkaya diri. Padahal dalam hidup di hadapan Tuhan tidaklah benar. Mereka tidak berani bertindak tegas saat ada kesalahan umat Allah. Justru mereka membiarkan begitu saja karena takut ditinggalkan, takut kehilangan pengikut, takut pindah ke gereja lain. Berkata dalam hati, daripada saya kehilangan jemaat, lebih baik saya diam. Karena kalau kita tidak menegurnya, maka kita sedang kompromi terhadap dosa. Dan percayalah bahwa suatu saat kelak kita akan mendapat ganjaran dari sikap kompromi kita tersebut. Yang ketiga adalah kualitas spiritual, moral, dan kemampuan seorang pemimpin menentukan kesejahteraan rakyatnya, baik dalam negara, dalam usaha bisnis, maupun dalam persekutuan gereja. Pemimpin harus menjadi teladan. Jikalau pemimpin jahat, celakalah mereka yang dipimpin. Itulah yang terjadi di dalam negara Yehuda pada zaman kepemimpinan Yeremia. Masyarakat Yehuda dipenuhi oleh para nabi, pemimpin rohani profesional yang menyatakan dirinya sebagai juru bicara Allah.
Tidak seperti Yosia yang berkomitmen untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Para pemimpin rohani itu adalah nabi-nabi palsu, sebab mereka hanya mengejar kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Mereka semua berlaku fasik. Untuk itu, marilah kita tetap hidup dalam kebenaran agar umat Tuhan diberkati, kita diberkati, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita pun ikut diberkati. Yang keempat adalah jeli mengikuti seorang pemimpin. Sebagai umat Tuhan, kita juga harus lebih bijaksana memilih pemimpin yang kita ikuti. Jangan hanya karena motivasi uang, motivasi mendapatkan jabatan, atau karena ikut-ikutan dengan orang lain kita mengikuti pemimpin tersebut. Kita harus menguji setiap apa yang disampaikan kepada kita. Jangan kita menelan secara mentah-mentah. Kita mestinya memfilter pemimpin yang baik dan tidak baik. Perhatikanlah perilaku mereka sehari-hari, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ketika kita salah memilih, maka akhirnya nanti kita akan jatuh ke jurang yang sama. Kita telah diberikan hikmat oleh Allah untuk membedakan dan melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Dan ketika kita salah pilih, itu adalah akibat dari kebodohan kita sendiri. Akhir kata, marilah kita menjadi pemimpin yang terus-menerus menyuarakan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, sehingga kita dicintai oleh Tuhan dan umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.